Selamat siang, perkenalkan nama saya Selviani Samalau dengan NIM 2202010175. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir pemagangan saya. Nah, adapun judul laporan pemagangan saya yaitu pelaksanaan rekonsiliasi bank dan kas konsolidasi serta administrasi keuangan dalam mendukung ketepatan data kas dan piutang pada PT Pelindo Multiterminal. Adapun latar belakang, yaitu program pemagangan merupakan bagian dari pendidikan vokasi yang bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman kerja langsung di dunia industri. Dalam perusahaan, pengelolaan kas dan piutang memegang peranan penting karena berkaitan dengan kelancaran operasional dan keakuratan laporan keuangan, sehingga diperlukan pengendalian internal melalui rekonsiliasi bank dan kas konsolidasi. Oleh karena itu, pelaksanaan magang di PT Pelindo Multiterminal menjadi sarana penerapan teori ke dalam praktik nyata, serta dasar penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun tujuan kegiatan pemagangan yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional di lingkungan kerja nyata sesuai bidang akuntansi dan perpajakan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap dinamika operasional, prosedur kerja, sistem pelaporan, serta regulasi perpajakan di institusi tempat pemagangan. Dan yang ketiga, melatih kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan akuntansi dan perpajakan secara sistematis. Selain itu, juga membiasakan mahasiswa mendokumentasikan aktivitas kerja secara akurat dan mengembangkan sikap disiplin etika kerja, komunikasi, dan tanggung jawab profesional. Adapun manfaat kegiatan pemagangan bagi mahasiswa yaitu memberikan pengalaman kerja nyata yang meningkatkan kompetensi teknis di bidang keuangan serta mengembangkan sikap profesional dan soft skill. Dan bagi perguruan tinggi yaitu untuk mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa serta memperkuat kerja sama dengan industri. Dan bagi mitra industri yaitu untuk mendukung kegiatan operasional sekaligus membuka peluang rekrutmen tenaga kerja profesional. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang profil instansi mitra. Yang pertama yaitu secara singkat perusahaan. Saya magang di PT Pelindo Multiterminal. PT Pelindo Multiterminal merupakan salah satu subholding dari PT Pelabuhan Indonesia Persero yang resmi dibentuk sebagai bagian dari integrasi dan transformasi kepelabuhan nasional untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing logistik Indonesia. PT Pelindo Multiterminal sendiri diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2021 dan terpusat di Medan, Sumatera Utara. PT Pelindo berfokus pada pengelolaan terminal non-peti kemas atau multipurpose yang meliputi curah cair, curah kering, dan kargo umum. PT Pelindo Terminal lahir dari dampak dari penggabungan atau merger dari PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 menjadi salah satu entitas Pelindo dan mengelola beberapa entitas strategis. Dalam menerapkan operasionalnya, PT Pelindo Multiterminal menerapkan prinsip tata kelola, good corporate governance, serta sistem operasional dan keuangan terintegrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur organisasi di PT Pelindo Multiterminal. Seperti yang kita ketahui, struktur organisasi merupakan sistem pembagian tanggung jawab atau wewenang
serta penetapan hubungan antar unsur-unsur organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. PT Pelindo Multiterminal sebagai subholding dari PT Pelindo Indonesia memiliki struktur organisasi yang disusun untuk mendukung efektivitas pengelolaan operasional dan keuangan perusahaan, di mana struktur organisasi ini dipimpin oleh direktur utama yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis serta pengendalian kegiatan organisasi secara keseluruhan. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya, direktur utama didukung oleh beberapa direktur yang membawahi fungsi strategis perusahaan. Ya, seperti direktur SDM, direktur keuangan dan manajemen risiko, direktur operasi, direktur teknik, dan direktur strategi dan komersial. Pada tingkat manajemen perusahaan terdiri atas beberapa fungsi utama yang meliputi banyak seperti di dalam perencanaan dan pengelolaan SDM, anggaran, akuntansi laporan, satuan pengawasan internal, dan lainnya, di mana masing-masing fungsi dipimpin oleh senior vice president yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi unit kerja, deskripsi unit tempat kerja magang. Kegiatan pemagangan dilaksanakan pada divisi pengelolaan keuangan dan perpajakan, khususnya bagian perbendaraan, di mana bagian perbendaraan yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan pengendalian transaksi keuangan perusahaan. Ruang lingkup tugas unit ini meliputi yang pertama, pengelolaan kas dan bank perusahaan, pelaksanaan rekonsiliasi bank, pelaksanaan rekonsiliasi kas, dan kas konsolidasi antar branch dan subholding. Dan itu juga melakukan pemantauan piutang usaha serta penyusunan laporan posisi keuangan, laporan posisi kas. Dan itu juga melakukan bagian ini, unit ini melakukan koordinasi dengan bagian akuntansi untuk memastikan kesesuaian data sistem dan dokumen pendukung. Dalam pelaksanaannya, unit ini menggunakan sistem keuangan terintegrasi dan menerapkan prosedur kerja yang menekankan ketelitian, ketepatan waktu, serta kepatuhan administrasi selama magang. Mahasiswa terlibat langsung dalam proses rekonsiliasi, rekapitulasi transaksi, dan administrasi keuangan sebagai bagian dari penerapan pengendalian internal. Nah, untuk sistem akuntansi yang diterapkan, PT Pelindo Multiterminal menerapkan sistem akuntansi yang terstandarisasi dan berbasis digital yang mengacu pada standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia, serta kebijakan internal perusahaan. Setelah merger, PT Pelindo menerapkan Single Enterprise Resource Planning atau ERP berbasis SAP atau System Application and Product in Data Progress, di mana SAP ini berfungsi sebagai sistem terintegrasi yang untuk mencatat transaksi keuangan, mengelola dan data kas dan bank, memantau piutang usaha, serta mendukung proses rekonsiliasi dan konsolidasi data antar unit dan antar branch. Perusahaan menerapkan metode akrual dalam pencatatan pendapatan dan transaksi keuangan. Selain itu, juga mendukung pencatatan kas dan bank, pemantauan piutang, serta proses rekonsiliasi dan kas konsolidasi. Di mana perusahaan juga memisahkan fungsi penerimaan dan pengeluaran kas serta bagian dari pengendalian internal. Pada bagian perbendaharaan, sistem ini digunakan untuk mencatat mutasi kas dan bank, memantau saldo rekening, serta melakukan rekonsiliasi antara data sistem dan rekening koran. Adapun sistem perpajakan yang diterapkan, PT Pelindo Multiterminal melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem keuangan perusahaan,
di mana perusahaan menerapkan self-assessment system, di mana perusahaan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara tersendiri atau mandiri, berorientasi pada high compliance melalui integrasi data dengan Direktorat Jenderal Pajak, di mana perusahaan menggunakan SAP untuk mencatat transaksi yang memiliki implikasi pajak dan menghitung kewajiban pajak secara terintegrasi, secara sistematis. Selain itu, perusahaan juga terintegrasi dengan Cortex Administration System atau Cortex untuk registrasi, pembayaran, dan pelaporan SPT secara elektronik. Nah, ada pun jenis pajak yang dikelola oleh perusahaan antara lain meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 25, PPh unifikasi yang mencakup pemotongan dan pemungutan pajak tertentu, pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak, dan biaya materai atas dokumen tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, saya akan menunjukkan sekilas rangkuman aktivitas harian selama pelaksanaan pemagangan di Divisi Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan, tepatnya di bagian perbendaharaan. Kegiatan yang dilakukan seperti melaksanakan rekonsiliasi BRI antar branch seperti Balikpapan dan Parepare yang tergabung, yang dimana akan digunakan oleh bagian piutang untuk memastikan keakuratan data saldo antara catatan pada sistem SAP dan laporan bank atau rekening koran. Yang kedua, melaksanakan rekonsiliasi bank dan kas PT Pelindo Multiterminal atau disebut dengan standalone setiap bulan, dan melaksanakan rekonsiliasi bank dan kas konsolidasi antar subholding dalam rangka memastikan kesesuaian data keuangan serta melakukan rekapitulasi virtual akun baik BNI dan selanjutnya yaitu menyusun performance kas dan piutang berdasarkan data keuangan periode berjalan, lalu melaksanakan pekerjaan konfirmasi piutang untuk usaha dan melakukan pemantauan piutang. Selanjutnya yaitu melakukan pengelolaan administrasi perbankan termasuk dalam pengarsipan dokumen transaksi, pengelolaan surat konfirmasi piutang, serta mengurus dokumen terkait biliet deposito. Adapun capaian kerja terpenting yang pertama yaitu keterlibatan langsung dalam rekonsiliasi bank dan kas, baik secara standalone maupun konsolidasi, untuk memastikan kesesuaian saldo antara sistem SAP dan laporan bank. Yang kedua, menyusun performance kas dan piutang, serta piutang sebagai dasar pemantauan arus kas perusahaan. Yang ketiga, menyusun performance dan itu juga berkontribusi dalam mendukung ketepatan data keuangan dan pengendalian internal perusahaan. Nah, terjadi kesalahan di sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan uraian masalah yang muncul selama pelaksanaan pemagangan di Divisi Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan. Adapun masalah yang muncul yang pertama yaitu keterlambatan berita acara rekonsiliasi dari subholding yang menghambat rekonsiliasi konsolidasi. Yang kedua, kesalahan penulisan periode serta perubahan rate deposito yang memerlukan penyesuaian data. Yang ketiga, kesalahan input data rekonsiliasi yang menimbulkan adanya selisih antara SAP dengan nota dinas yang diberikan dari branch. Yang keempat, adanya kendala teknis format dokumen akibat perbedaan standar font yang ada pada perusahaan dan dengan device yang saya gunakan. Yang terakhir, adanya keterlambatan template performance kas dan piutang yang berdampak pada penyelesaian BPR. Nah,
Adapun analisis penyebab masalah berdasarkan permasalahan yang muncul tadi, kendala yang terjadi dipengaruhi oleh faktor koordinasi, ketelitian, serta aspek teknis administrasi. Penyebabnya meliputi yang pertama, adanya ketergantungan antar branch dan subholding dalam penyampaian dokumen rekonsiliasi yang mempengaruhi ketepatan waktu konsolidasi. Yang kedua, ada kurangnya ketelitian dalam pengecekan agar sehingga terjadi kesalahan periode dan penginputan data. Yang ketiga, perubahan rate deposito secara periodik yang memerlukan perubahan data secara berkala. Yang keempat, perbedaan standar format dan sistem dokumen yang membutuhkan penyesuaian manual. Yang terakhir, ketergantungan antar unit kerja dalam penyusunan template performance dan BPR. Adapun proses penyelesaian masalah yang dilakukan, dalam menghadapi kendala yang muncul, langkah penyelesaian yang dilakukan meliputi yang pertama, saya akan melakukan koordinasi aktif dengan mentor terkait keterlambatan dokumen rekonsiliasi. Yang kedua, melaksanakan pengecekan ulang lebih teliti lagi terkait periode dan angka sebelum menyelesaikan atau menyerahkan laporan kepada mentor. Yang ketiga, memperbaharui data rate deposito sesuai periode berjalan sebelum melakukan pencetakan laporan. Yang keempat, mengoreksi kesalahan input dengan mencocokkan data SAP dengan dokumen pendukung. Yang kelima, menyesuaikan format dokumen sesuai standar perusahaan. Dan yang terakhir, karena saya akan keluar dan belum menyelesaikan beberapa pekerjaan saya melakukan serah terima pekerjaan secara jelas untuk menjaga keberlanjutan proses kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan keterampilan. Selama pemagangan, terjadi peningkatan keterampilan teknis dan non-teknis cukup signifikan, seperti yang pertama keterampilan teknis, yaitu saya lebih menguasai rekonsiliasi bank dan kas baik secara standalone dan konsolidasi sebagai bagian dari pengendalian internal. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan Microsoft Excel dan data dari SAP dalam pengelolaan serta pencocokan data keuangan. Yang ketiga, memahami penyusunan performance kas, piutang, dan BPR sebagai alat monitoring realisasi terhadap RKAP. Nah, yang kedua yaitu keterampilan non-teknis, di mana semakin meningkatkan ketelitian, manajemen waktu, dan tanggung jawab dalam penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan komunikasi profesional dan koordinasi lintas unit, serta memperkuat kepercayaan diri dan public speaking melalui peran sebagai panitia dan MC kegiatan perusahaan. Nah, selanjutnya refleksi penguatan sikap kerja profesional. Pengembangan ini menjadi proses pembentukan sikap profesional yang nyata bagi diri saya sendiri, terutama dalam menghadapi tanggung jawab atas data keuangan yang bersifat sensitif dan strategis, di mana saya menyadari pentingnya ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam setiap proses kerja. Saya juga belajar menerima kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran dan melakukan evaluasi melalui pengecekan ulang, serta mengembangkan sikap profesional dalam menghadapi keterlambatan dan koordinasi antar unit kerja. Dan selain itu juga melatih kemampuan untuk tetap fokus, adaptif, dan solutif dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, dari semua kegiatan yang saya lakukan dan pengalaman saya magang selama 6 bulan di bagian perbendaharaan di PT Pelindo Multi Terminal, di mana memberikan pengalaman nyata dalam pengelolaan keuangan perusahaan, khususnya melalui rekonsiliasi bank dan kas secara standalone maupun konsolidasi, di mana keterlibatan dalam penyusunan performance kas dan piutang, rekapitulasi virtual lokal, serta administrasi perbankan memperkuat pemahaman saya terhadap sistem pengendalian internal dan pentingnya akurasi data keuangan. Secara keseluruhan, pemagangan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis di bidang akuntansi dan pengelolaan kas, tapi juga membentuk sikap profesional, kemampuan komunikasi, serta kesiapan memasuki dunia kerja. Adapun saran bagi instansi mitra, yaitu agar mempertahankan program pemagangan serta memberikan penjelasan awal yang lebih terstruktur mengenai alur kerja dan timeline agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan cepat. Yang kedua, bagi program studi, agar lebih meningkatkan pembekalan akademik dan etika profesional serta memberikan arahan yang jelas dalam penyusunan laporan agar selaras dengan praktik di lapangan. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa berikutnya, agar mempersiapkan diri secara mental,
secara teknis dan meningkatkan kemampuan dalam penggunaan Excel dan ketelitian, serta membangun komunikasi dan sikap profesional secara netral. Nah, berikut adalah produk atau dokumen kerja saya, seperti saya mau selama di PT Pelindo Multi Terminal, saya banyak menggunakan Excel, juga beberapa seperti ini, melakukan rekonsiliasi kas, ini yang stand alone dan ini yang untuk antar subholding. Nah, berikutnya ini adalah dokumentasi visual saya ketika melakukan pekerjaan, baik secara untuk mengeditan, melakukan scan, dan ini adalah data arsip dan ini pengerjaan untuk performance kas dan data. Demikian hasil presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini, baik dalam salah pengetikan dan salah pengucapan, atau kurang sempurnanya presentasi ini. Saya mohon bimbingan dosen saya untuk selanjutnya.